Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali aktif ya dalam rangka kegiatan kajian Islam kita, tentunya untuk menambah sakofah Islamiyah kita dan juga menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah diberikan keistiqomahan untuk taat kepada perintah Allah dan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga sebelum kita mulai kajian kita ya, kita buka seperti biasa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan bacaan kita ya dengan tasbih dulu berjamaah. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Kita doakan di sini ada Mas Boy ya, kemudian juga ada Mbak Eva, Mbak Arum, ya, Kak Fadli dan juga Bunda Dini.
Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, ada informasi yang insya Allah ingin disampaikan. Tadi rencananya ya ba'da zuhur atau asar gitu akan ada pembagian sembako rencananya tadi. Ya, tapi karena telurnya belum datang ya, kata Mbak Sandra ya. Jadi kita undur insya Allah besok ya. Insya Allah besok kurang lebih sekitar jam 10 nanti akan diinformasikan. Kita akan adakan pembagian sembako insya Allah. Ya, yang malas-malas ngaji nih ya, kita perhitungkan lah. Yang semangat ngajinya insya Allah untuk yang anggota KPS dan ikhwanul insya Allah. Baik ya, kita lanjutkan bahasan kita pada malam hari tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pentingnya berzikir, dan boleh nggak kalau kita berzikir menggunakan tasbih gitu. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks berzikir ini, ya tekstualnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya misalkan di surat Al-Ahzab 4142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira, ya wasabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ingat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, terutama di waktu pagi dan sore. Ini waktu dan tempat yang memang dikondisikan untuk baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan zikir, ya, memang zikir awalan yang paling dasar adalah dengan mengucapkan dengan lisan. Seperti misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dengan lisan kita. Bahkan Ustadz Arifin Ilham almarhum ya, semoga Allah merahmati beliau, itu senantiasa bawa tasbih. Ya, senantiasa bawa tasbih dia. Untuk melatih apa? Melatih agar senantiasa lisannya berzikir dan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sudah terbiasa, ya lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan alat bantu, maka insya Allah nanti tanpa tasbih pun dia akan senantiasa hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya, orang ketika dia tidak terbiasa berzikir kepada Allah dan lisannya saja yang berzikir, hatinya tidak, apalagi amal perbuatannya, maka biasanya zikirnya ingat ketika dia sedang berucap dengan lisannya. Tapi ketika dia kemudian dia sibuk dengan urusan dunianya, maka dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi yang namanya manusia itu condongnya kepada apa? Condongnya kepada dunia manusia itu. Ya, dan dia sedikit sekali, amat berat sekali dia memikirkan akhirat. Ya, maka di sini kemudian ya untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, maka penting kita berulang kali untuk mengumandangkan dengan lisan kita tasbih atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita wasabbihuhu bukratan wa asila. Terutama zikir di waktu pagi dan sore. Ya, kalau kita perhatikan, ya ada
sebuah zikiran yang dibaca oleh baginda Rasul ya, al-ma'sur, doa-doa yang ma'sur ya, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagus dibaca ya pada saat ba'da subuh ya. Kalau misalkan bisa mengambil pendapatnya orang jamaah tablik itu, kalau dia ba'da subuh, kalau dia cinta kepada dirinya maka dia istighfar 100 kali kepada Allah. Dia cinta kepada Rasul, maka dia sholawat 100 kali kepada Allah. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang biasa misalkan sudah ada panduannya seperti Al-Ma'surat, itu bagus sekali dibaca ba'da subuh itu. Dari mulai kemudian kalau kita ajarkan di situ ada ta'awuz, ya auzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, ya. Ada 3 bacaan ta'awuz sudah pernah diajarkan ya. Di antaranya misalkan yang dipakai di Al-Ma'surah, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini bacaan ta'awuz yang sering dipakai di Al-Masurah. Tapi kalau dia nggak bisa, ya udah baca aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak apa-apa. Nah, kemudian dia baca Al-Fatihah ya. 7 ayat yang berulang-ulang punya khasiat untuk ru'yah, untuk kesehatan diri kita, yang meru'yah diri kita sendiri. Kemudian kita baca Al-Baqarah 5 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini 5 ayat pertama ini penting sekali nih. Kalau kita baca di rumah, dikeraskan suaranya. Kenapa? Karena khasiatnya luar biasa. Kemudian pada surat lanjutannya langsung lompat ke ayat kursi. Ya, Al-Baqarah 256. 256, 257. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seterusnya la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Seterusnya Allahu waliyul ladzina amanu. Terus ya. Ya, kemudian loncat lagi langsung ke Al-Baqarah ayat 28 berapa itu? 283 ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, digambarkan di situ oleh baginda Rasulullah SAW, kalau kita baca doa ini ya, permulaan awal surat Al-Baqarah, pertengahannya ayat kursi, tambah 2 ayat lagi, sampai kemudian tadi dari lillahi ma fis samawati wa fil ard, kalau kita baca di rumah kita, ya di pagi hari, maka sampai sore rumah kita tidak akan dimasuki setan. Ya, itu dahsyatnya tuh. Kalau kita baca dari pagi itu, maka sampai sore rumahnya dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dimasuki oleh setan. Nah, kemudian kalau misalkan dia baca itu di sore hari, maka sampai dengan pagi, ya rumahnya tidak akan dimasuki setan. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keistimewaan yang luar biasa. Nah, begitu juga misalkan setelah itu dia baca apa? Ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali dia baca. Itu pagi tuh ba'da subuh. Ya, jadi zikir ini ya diusahakan kita rutinkan. Ya, kenapa? Karena dia nanti akan punya khasiat tersendiri dan bisa membuat kita menjadi semangat gitu. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah ketika muridnya Ibnu Qayyim datang ke tempatnya sholat subuh berjamaah, maka dia terus ba'da subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang siang itu. Sampai menjelang datangnya sholat zuhur, dan dikatakan kepada muridnya apa? Ini makan siang saya, katanya. Ya, kalau saya tidak makan siang, maka saya akan lemas. Saya akan terkuras saya akan tidak berdaya, tidak punya energi, Masya Allah. Jadi makan siangnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi luar biasa. Jadi kalau misalkan kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwa kita rapuh. Kalau kita lagi sehat, mungkin bisa dialihkan dengan aktivitas. Tapi nanti begitu penyakit datang, begitu sedang dalam kondisi yang drop, ya, sedang punya masalah yang banyak, sementara dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bisa terkena penyakit depresi.
Ya, dia merasa takut, takut mati, takut ini, takut dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, penyakitnya bertambah parah. Nah, maka zikir ini penting sekali dibaca ketika kita sehat untuk menguatkan jiwa kita, bahkan menguatkan badan kita. Ya, orang yang berzikir, maka insya Allah jiwanya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan badannya pun akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di antara pendapat ulama Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dia makan siangnya itu berzikir dari ba'da subuh sampai menjelang datangnya waktu zuhur, bayangkan coba. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita baca itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali kita baca, maka insya Allah sampai sore kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keperluan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ya. Dan kalau kita baca lagi di surat At-Taubah ayat terakhir, 2 ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali kita baca juga tuh. Nah, insya Allah nih kalau tidak salah ini dapat memperpanjang usia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi usia kita tetap tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bacaan ini berpahala, atau bisa jadi benar-benar usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang berkaitan dengan zikir al-ma'sur ya, zikir doa-doa yang ma'sur yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi zikir yang kita baca itu pasti punya khasiat. Ya, di antara misalkan yang disebutkan tadi bacaannya. Kemudian juga misalkan kita bisa baca surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, surat Al-Zalzalah ini digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita baca seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, atau setengah daripada Al-Quran, bayangkan. Jadi kalau kita baca 2 kali surat Al-Zalzalah, maka seolah-olah kita menghatamkan Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya, maka dibaca. Kemudian baca surat Al-Kafirun ya. Diajarkan. Kemudian baca juga surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita baca itu. Nah, bagaimana kita juga punya harapan yang optimis luar biasa agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir kita ba'da subuh kita baca. Jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena ba'da subuh itu waktu yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh," kata Rasul. Ya, berkahilah umatku di waktu subuh. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka usahakan ba'da subuh jangan tidur lagi. Ya, berat ya memang ya, Masya Allah. Apalagi adik-adik tuh, yang masih pelajar nih. Habis sholat subuh, ngantuknya luar biasa, tidur lagi. Padahal, waktu ba'da subuh, di situ saatnya kita meminta rezeki dari Allah. Ya, ketika Fatimah, ya, Fatimah siapa yo? Fatimah ini anaknya siapa? Anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia rebahan di waktu subuh, ya, ditegur oleh baginda Rasul. Ya, Fatimah bangun, kata Rasulullah. Mintalah tambahan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disuruh berdoa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting nih buat kita nih. Jadi, Masya Allah, keberkahan-keberkahan yang datang kepada kita itu diantaranya bisa jadi karena zikir yang kita baca. Karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nih, insya Allah, oh iya, besok akan datang sembako lah insya Allah untuk anggota KPS dan Ikhwanul ya. Insya Allah ya. Sama warga sekitar RT 12 lah. Insya Allah ya. Kita doakan dulu nih ya. Ada yang sedang sakit, suaminya Ibu Lumongga ya, itu Bapak Agus Gumiwang. Kita doakan ya, Pak Agus ini orang baik. Kita doakan Ibu Lumongga juga orang baik. Kita doakan Pak Agus Gumiwang ya, semoga Pak Agus Gumiwang, kita doakan semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa-doa dirinya dan istrinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semua baca ya sekali lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya, sembakonya besok dibagikan lah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita lanjutkan ya tentang bagaimana zikir ya. Nah, jadi zikir ini sekali lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebanyak-banyaknya. Makanya kemudian di antara zikir yang afdol itu adalah ba'da subuh dan ba'da asar. Ya kenapa? Ibaratkan kalau kita baca Al-Masurat, ya, ini juga pernah disampaikan oleh Agim, itu seperti kita memakai baju besi gitu. Ya, dari pada subuh sampai dengan asar kita seperti memakai baju besi. Kalau misalkan ada yang ingin melukai kita, ada yang ingin menjahati kita, segala macam tertangkal oleh baju besi itu. Nah, baju besi itu dibaratkan dengan zikir Al-Masurat itu. Bagaimana kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan khasiatnya luar biasa. Seperti misalkan kita lanjutkan, di situ juga habis baca An-Nasr kita disuruh baca apa? Al-Ikhlas 3 kali. Ya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya. Itu kalau kita baca Al-Ikhlas 1 kali saja kita niatkan, itu seperti menghatamkan sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca 3 kali surat Al-Ikhlas, seolah-olah kita menghatamkan Al-Qur'an, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, ya dia niatkan, ya Allah saya baca nih Al-Ikhlas 3 kali, saya niatkan hatam Quran ya Allah. Maka hatam dia. Ya seolah-olah dia menghatamkan Al-Quran itu. Walaupun bukan dari surat An-Nas ya, atau dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak. Tetapi secara hakikat, ya secara pahala dia seperti menghatamkan Al-Quran. Itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia baca Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Al-Ikhlas juga kalau dibaca itu, surat Al-Ikhlas dibaca 10 kali, maka dia akan mendapatkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan nih, ajibnya luar biasa Al-Ikhlas itu ya. Dia baca 10 kali ini Al-Ikhlas, maka dia mendapatkan ya sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia baca, kalau dia baca 50 kali awal surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, maka dosa-dosanya 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu. Ya, dahsyatnya luar biasa. Bagaimana dengan zikir yang semacam itu saja, ya baru surat Al-Ikhlas kita mendapatkan begitu banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh bin Bas ya, mantan mufti Saudi Arabia kalau tidak salah, itu menjadikan surat Al-Ikhlas ini, Al-Falaq ini dan An-Nas itu sebagai penangkal sihir. Ya sebagai penangkal sihir. Misalkan kalau kamu mau tidur katanya baca itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupkan ya ke tangan, usapkan 3 kali ke seluruh tubuh, baca, ulangi 3 kali itu. Itu insya Allah kita akan dihindarkan dari berbagai macam gangguan ketika tidur. Dan sebelum tidur tambahkan baca ayat kursi misalkan. Nah, ini luar biasa tentang khasiat yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ba'da subuh biasakan baca Al-Masurat ya. Biasakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa minta ditambahkan rezekinya, minta dihindarkan dari musibah, minta diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu perintah baginda Rasulullah. Dan usahakan juga ba'da subuh kita sedekah.
ya sudah lama kita sampaikan dan kita sudah amalkan lama sekali ya, ba'da subuh kita sodakoh. Sodakoh misalkan ada kenceleng ya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niatkan sodakoh ya. Bagus, pada sambil kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar misalkan dia sodakohnya minta apa kepada Allah ya, agar misalkan rezekinya dilancarkan, agar misalkan anaknya disolihkan, agar misalkan dihindarkan dari musibah dan sebagainya. Nah ini sesuatu hal yang baik. Kenapa? Karena setiap ba'da subuh itu ada 2 malaikat yang datang. Ya, malaikat yang pertama, dia akan datang dan dia mencari orang yang bersodakoh. Dan ketika dia mendapatkan di pagi hari itu orang yang bersodakoh, maka malaikat itu mengatakan apa? Ya Allah, gantilah rezekinya dengan yang lebih baik. Ya Allah, gantilah rezekinya dengan yang lebih baik. Tapi ketika di pagi hari itu, ya malaikat tidak menemukan orang yang bersodakoh, maka dikatakan, ya Allah binasakanlah hartanya. Itu kata malaikat yang satu. Maka dianjurkan, ya ketika ba'da subuh kita bersodakoh. Kenceleng aja, asmo 10.000 alhamdulillah, lagi bokek ya 500 alhamdulillah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah alhamdulillah. Nah insya Allah itu akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi habis itu baca banyak sekali asbahna wasbahal mulku dan sebagainya lah, asbahna ala fitratil Islam. Nah kita ambil yang penting, misalkan yang populer itu adalah doa agar kita minta dihindarkan dari musibah. Misalkan kita baca bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali. Ya, bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, ini khasiatnya apa ini? Ya, digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia baca di pagi hari 3 kali dia baca doa ini, ya maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai sore hari, kecuali sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak ada yang membahayakannya sampai sore hari, ya kecuali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya ya dia akan terhindar dari sesuatu hal yang berbahaya dadakan gitu. Misalkan tabrakan, auzubillah ya. Misalkan kena musibah, kerampokan dan sebagainya. Insya Allah dia akan dihindarkan dari musibah yang semacam itu, insya Allah. Nah maka dia baca tuh di pagi hari. Ya ketika dia baca di sore, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai masuk waktu subuh. Ya dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, tapi terkadang kita malas membacanya ba'da subuh. Ya, lebih enakan tidur. Ya, lebih enakan apa? Tidur. Bahkan jangankan baca zikir, subuhnya aja kadang kesiangan. Nah, ini yang harus kita lawan, ya kita istiqomahkan agar kita konsisten berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah kemudian kita baca Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini agak susah ya. Kalau kita baca 3 kali di pagi hari, maka insya Allah pada hari itu kita bebas kemusyrikan. Kita bebas kesyirikan pada hari itu. Dan ketika dia baca sore harinya sampai pagi, insya Allah dia bebas daripada kesyirikan dan dianggap dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apa lagi? Misalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, ya zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jadi kalau kita baca itu, ya tidak ada makhluk yang akan menjahati kalian. Ya, tidak ada makhluk yang akan mengganggu kalian. Ketika dibaca pagi, maka dijaga oleh Allah sampai sore. 3 kali baca itu. Begitupun juga ketika dia baca sore 3 kali, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuhnya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali dia baca, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehebatan ya yang harus kita perhatikan dari ucapan-ucapan zikir dengan lisan kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apa lagi? Ya, berikutnya adalah kemudian kita baca doa yang diriwayatkan dari Abu Umamah. Ya, ketika ini sudah populer yang pernah disampaikan juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sore hari berjumpa dengan Abu Umamah. Apa yang terjadi? Rasul bertanya, kenapa engkau Abu Umamah kok kelihatannya galau gitu istilahnya, gelisah. Kenapa ya Abu Umamah gitu? Maka dikatakan, aku
punya hutang belum lunas ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, maukah aku ajarkan satu doa yang jika engkau baca, hutangmu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Mamah, apa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min golabatid daini wa qahri rijal. Dia baca 3 kali di waktu pagi, dia baca 3 kali waktu sore, dan dia beraktivitas sebagaimana biasanya. Dia tinggalkan kemaksiatan, dia perbanyak ikhtiarnya, maka insya Allah diberikan rizki untuk melunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak berapa lama ketemu nih Abu Umamah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Ya, bagaimana Abu Umamah? Ya Rasul, alhamdulillah, wajahnya semringah, wajahnya senyum, wajahnya cemerlang gitu. Kenapa engkau begitu ya Abu Umamah? Alhamdulillah ya Rasul, hutangku dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ini. Bagaimana kemudian pentingnya kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya apa lagi? Misalkan Allahumma afina fi badani, ya dianjurkan baca doa itu oleh Rasul. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Ya, 3, ya Allah sehatkan badanku. Allahumma afina fi badani wa afina fi sam'i, sehatkan pendengaranku ya Allah. Wa afina fi basari, sehatkan penglihatanku ya Allah. 3 kali kita baca di waktu pagi, ba'da asar kita baca di waktu pagi, insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih mata-mata kita yang suka memandang sesuatu yang diharamkan Allah, mata-mata kita yang suka memandang saudara kita dengan pandangan yang sinis, memandang orang tua kita dengan pandangan durhaka, bertobat, istighfar, dan insya Allah mata ini akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih telinga, ya misalkan yang suka dengerin gosip-gosip, gibah-gibah, ya aib-aib orang lain, maka disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita juga begitu, badan yang biasa dipakai untuk kemaksiatan dan sebagainya, tobatlah kepada Allah dan sekarang badan kita gunakan untuk berbuat kebaikan dan kebaikan lagi agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masih banyak doa-doa al-masyhurat lain yang dibaca oleh baginda Rasul, terutama di waktu pagi dan di waktu sore, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan baca sholawat, ya kalau bisa 100 kali, kalau nggak bisa 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Yang paling bagus ya digambarkan sama baginda Rasul salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang kemudian yang terbaik daripada sholawat yang ada. Tetapi boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan baca 10 kali. Kalau dia sanggup baca 100 kali. Apalagi berikutnya tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 100 kali kalau dia sanggup. Kalau dia nggak bisa, ya baca 10 kali. Ya, atau dia ganti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca 100 kali. Kalau nggak bisa, baca 10 kali. Ya, kemudian dia baca sholawat. Ya, habis sholawat, tasbih, kemudian dia istighfar. Ya, dia baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditambah apa? La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau kalau di Al-Masyurah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali, maka insya Allah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore. Dia baca sore, diberikan perlindungan, kekuatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai sore sampai datangnya waktu subuh. Nah, ini kalau dia sanggup 100 kali, Masya Allah, lebih ajib lagi. Nah, ini ya yang harus kemudian kita perhatikan, bahwa kita penting berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika dia sudah merasakan kenikmatan berzikir, dia merasakan kebahagiaan dalam berzikir, dia merasakan kesenangan dalam berzikir, Masya Allah, itu indikasi orang-orang yang zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau misalkan dia sudah merasakan nikmat dan dia pacu dengan zikir lagi, maka nanti implementasinya adalah amalnya. Ya, ketika hatinya berzikir, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti amal-amal kebaikannya, amal-amal kehidupannya, dia akan berusaha bagaimana mengikuti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Seperti misalkan sholat tepat pada waktunya, as-sholatu ala waktiha. Dia bisa sholat tepat pada waktunya karena zikir yang baiknya kepada Allah. Apalagi misalkan dia mau baca Al-Quran. Kenapa? Karena zikirnya baik kepada Allah. Dia mau bersodakoh karena zikirnya baik kepada Allah. Dia mau kemudian bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya karena zikirnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha tidak mencari keburukan saudaranya. Ya, dia berusaha mencari 1001 alasan agar bisa berprasangka baik kepada saudaranya. Kenapa bisa begitu? Zikirnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saudara kita ada kesalahan. Coba cari 1001 alasan agar kita bisa berprasangka baik kepada saudara kita. Ya, sehingga tidak ada perasaan suudzon, prasangka buruk dan sebagainya, sehingga hati kita terjaga daripada perbuatan yang kemudian berdampak kepada dosa. Ya, maka digambarkan dalam Al-Quran, jauhilah daripada prasangka karena sebagian besar dari prasangka itu adalah merupakan dusta. Ya, sesuatu hal yang tidak benar. Maka jauhilah prasangka kepada saudara kita. Makanya ketika kita sedang berhubungan dengan saudara kita, sahabat kita, carilah 1001 alasan agar kita bisa berprasangka baik kepadanya. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam ajaran Islam. Nah, kemudian juga dengan berzikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ya kita akan mendapatkan kecerdasan dalam berfikir. Ya, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwanya hidup. Ya, orang yang jiwanya hidup, ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terdorong keimanannya, terdorong akalnya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan di antara perbuatan kebaikan itu adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terdorong untuk belajar, terdorong untuk menggali ilmu, mengkaji ilmu, bahkan mengamalkan ilmu agama. Nah, inilah yang kemudian ya, orang yang berzikir, maka nanti tidak hanya pendekatan spiritualnya kepada Allah yang baik, iman dan takwanya meningkat secara baik, tetapi keilmuannya pun akan bertambah. Keilmuannya bertambah, sikapnya sederhana, tawadu, dan juga amal-amal kebaikannya akan berlipat ganda. Kenapa? Karena tujuan dia bukan manusia, tujuan dia bukan dunia, tujuan dia ketika dia hidup adalah memperbaiki dirinya, mulia di mata Allah, walaupun dia bersahaja, dan dia bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan kemudian dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari orang tuanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang zikirnya sukses, nanti terimplementasikan dalam sikap dan perbuatannya. Jadi kalau misalkan dia rajin berzikir, tapi suka berbohong, berarti zikirnya bisa jadi ada yang error. Bisa jadi zikirnya hanya sebatas lisannya saja. Gugur kewajiban saja. Ya, kalau dia banyak berzikir kita lihat, tetapi kemudian dia berlaku curang. Ya, berlaku tidak adil. Berarti di sini zikirnya error. Ada yang salah dalam konteks zikirnya ini. Ya, ketika dia banyak berzikir, tapi kemudian dia suka bergibah, dia suka mencari-cari kejelekan orang lain, berarti zikirnya ada yang error. Kenapa? Gagal dari sisi akhlaknya, gagal dari sisi kehidupan sehari-harinya. Nah, ini harus kita kombinasikan. Ya, jadi orang yang zikirnya baik, orang yang zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tercirikan, terindikasikan dari amal-amal perbuatan kehidupan sehari-hari yang itu pun mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita jaga nih. Ya, kalau misalkan kemudian amal-amal kehidupan kita sehari-hari sudah berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada akhirat, berorientasi kepada kebaikan, nah ini sudah ada mulai perbaikan dari diri kita nih. Ingin naik jabatan, tidak perlu sikut kanan, sikut kiri, jilat kanan, jilat kiri, nggak perlu. Ya, berdoa yang banyak,
perbanyak sedekah, bekerja profesional, ikhtiar yang rajin, tinggalkan dosa, banyak kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia. Ya, itu nanti Allah yang akan mengatur kehidupan dia. Apalagi ditambah misalkan dengan melaksanakan ibadah sholat tahajud di malam harinya. Ditambah dengan puasa sunnah yang luar biasa sulitnya bagi yang tidak terbiasa. Ya, nah ini yang harus kemudian kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka nanti zikir ini akan menggairahkan jiwa kita, memberikan semangat badan kita, menyehatkan badan kita, dan juga akan memberikan seperti ada dorongan-dorongan ide-ide yang kreatif dalam diri kita, dan juga kita akan bekerja bukan karena manusia tapi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dicaci, mau dipuji, jalan terus berbuat kebaikan, nggak peduli sama orang lain. Yang penting apa? Cara kita benar, santun, sopan, bersahaja. Orang fitnah kita, orang jelekin kita, nggak peduli, terus kita ikhtiar, terus kita berbuat kebaikan. Kenapa? Karena yang melihat kebaikan kita Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak konsisten berzikir, kita berbuat amal kebaikan, dicaci orang, berhenti kebaikannya. Males lah. Udah berbuat kebaikan gini, orang ngomongin terus nih, gak enak lah. Udahlah, mendingan sekalian aja berbuat kejahatan. Nah, disinilah kemudian kelemahan dia. Kenapa? Karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihidupkan hatinya, didorong kekuatan jiwanya untuk melakukan potensi-potensi kebaikan dalam dirinya. Ya, dia nggak berpikir lagi kemaksiatan, dia nggak berpikir lagi hal-hal yang curang, dia nggak berpikir lagi berbuat ketidakadilan. Yang dia pikirkan bagaimana kemudian apa yang dia lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bijaksana caranya, sopan santun, dan kemudian itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Nah, itu diantaranya semacam itu. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi, atau misalkan kita istiadatkan sesuai yang tidak menyimpang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, maka insya Allah ya, kita dengan banyak berzikir akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir, batin, jiwa, akal kita, agar kita mendapatkan ketenangan yang hakiki. Dengan berzikir yang konsisten, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di atas bahagia. Orang punya rumah mewah bahagia, tapi berzikir yang konsisten lebih bahagia dan memiliki rumah mewah itu. Ya, orang punya mobil mewah, bahagia dia. Ya, senang dia. Tetapi orang yang berzikir dengan konsisten lebih bahagia dari punya mobil mewah itu. Karena kebahagiaan tidak terletak pada akal, kebahagiaan tidak terletak kepada mewahnya rumah dan mewahnya mobil, tapi kebahagiaan terletak kepada hatinya. Ya, ringan, sederhana saja bahagia itu. Ya, dan Allah takdirkan kebahagiaan itu ada dalam hati manusia. Ada orang yang berlimpah mewah, hartanya banyak. Begitu dikenakan vonis penyakit kanker, nggak bisa tidur. Harta yang banyak lewat, nggak kepikiran. Yang dipikirin tuh penyakitnya terus. Kenapa? Hilang kebahagiaannya seketika. Kenapa? Karena dia gantungkan kebahagiaannya karena harta, karena jabatan, karena rumah mewah dan sebagainya. Tapi kalau dia fokuskan kebahagiaannya karena Allah, mudah-mudahan dia dihindarkan dari maksiat dan musibah. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun dia sederhana, dia mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mentarbiyah, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang solih, pasangannya menjadi pasangan yang solih, dan juga tetap berprestasi, berpendidikan, berakhlak mulia. Kenapa? Karena dia mempersiapkan bibit-bibit yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, ini tentang bagaimana pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, insya Allah ya. Jadi itu yang harus kemudian kita perhatikan dalam konteks berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir menggunakan tasbih nanti mungkin besok malam kita akan jelaskan riwayatnya. Sebenarnya dibolehkan ya zikir menggunakan tasbih. Kenapa? Karena para sahabat salafus solih dahulu pernah berzikir dengan biji-bijian. Ya, berzikir dengan biji-bijian ya. Kemudian juga dari biji kurma ya. Bahkan Abu Hurairah juga berzikir dengan simpul-simpul ya, atau biji-bijian itu, dan tidak dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi memang yang lebih utama kata Rasul dan juga kata Syekh Utsaimin, berzikir dengan jari kita.
dengan jari-jari tangan kita ini. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah jari-jari tangan kita ini akan berbicara kepada Allah sebagai saksi karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ditanya bolehkah berzikir menggunakan tasbih? Boleh. Kenapa? Karena sebagai sarana penghitung, bukan dalam konteks zikirnya tasbih itu tidak, tapi sebagai media itu, sebagai wasilah berzikir kepada dengan tasbih itu sebagai wasilah saja untuk menghitung jumlah bilangan kita berzikir kepada Allah. Bahkan sekarang bukan hanya tasbih ya, cetek-cetekan juga tuh apa namanya tuh yang ada angkanya ya, astagfirullah, 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 itu juga diperkenankan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan alat digital itu. Kenapa? Karena yang penting bukan alatnya, tetapi yang penting itu kekhusyuan kita ketika berzikir kepada Allah. Dan itu hanya sebatas kita ingin tahu berapa sih sebenarnya yang sudah kita baca, yang sudah kita lisankan, yang sudah kita ingat di hati kita. Satu hari beristighfar, satu hari bersolawat, satu hari bertasbih, sehingga ada patokannya target kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, selanjutnya kita doakan keluarga besar Ibu Nini Marlini ya, atau Ibu Ninin ya, yang waktu yang lalu kemarin tuh memberikan santunan di Musola Al-Mukimun ya kita ya. Nah, ini kita doakan ya. Bismillah, kita doakan ini untuk keluarga besar Ibu Ninin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah ya. Kita doakan. Yang pertama di sini ya ada keluarga besar daripada Ibu Hajah Nini Marlini. Saya sebutkan namanya. Yang pertama Ibu Nini Marlini binti Ahmad Junid. Yang kedua kita doakan untuk Ibu Evi Agusti binti Ahmad Junid. Yang ketiga Ibu Nia Emira binti Ahmad Junid. Yang keempat ya Ibu Rina Yunita binti Ahmad Junid. Yang kelima ya Bapak Rizal bin Ahmad Junid. Ya, yang keenam Bapak Syafril Jalal. Nah, ini kita doakan semoga keluarga besar ini diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat dan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting juga dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikannya dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Mbak Marsha Anissa ya, kita doakan juga semoga diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahiratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan selanjutnya ada yang ingin bertanya tentang bahasan pada malam hari ini. Silakan, ada. Mbak Ratna sudah direkam ya? Baik, silakan. Ada yang mau bertanya bahasan kita pada malam tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Enggak ada? Halo? Ada? Baik ya, kalau enggak ada
Terakhir berarti kita baca surat Al-Fatihah buat kita semua yang hadir. Semoga dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan kita semuanya ya, keluarga kita, orang tua kita, disembuhkan jika ada yang sedang sakit, diberikan ketenangan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diri kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita dihindarkan dari wabah penyakit virus COVID-19 dan wabah virus penyakit yang berbahaya lainnya, dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya lain dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, dan kita dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Besok insyaallah sembakonya akan kita bagikan insyaallah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Dan mohon doanya juga tadi ya, ba'da sholat ya Pak Agus Gumiwang, semoga penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.